Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menunjukkan hasil website monitoring ruangan di Universitas Katolik Santo Thomas yang sudah saya buat. Untuk tampilan indeksnya atau tampilan utamanya, di sini kita melihat adanya di sebelah kiri adanya sebuah slogan dan juga sedikit petunjuk mengenai website kita. Dan di bawahnya ada beberapa item seperti daftar akun, masuk sistem, lihat fitur. Dan untuk di sebelah kanan kita bisa melihat sedikit fitur yang ada di dalam website tersebut seperti jadwal kuliah, ruangan tersedia, dan status ruangan hari ini. Kita masuk ke bagian bawah. Di sini supaya orang luar dapat melihat apa fungsi website ini sebenarnya, jadi dia bisa melihat isi dalam website tersebut sebelum dia masuk. Seperti contoh, jumlah dan dana ruangan kampus. Di sini ruangan tersedia sebanyak 68 dan total ruangan sebanyak 68 dan digunakan atau diperbaikan itu bertotal 0. Oke, di sini ada saya buat sedikit gambar mengenai dana ruangan. Bisa dilihat di sini gambarnya seperti ini. Dan kita masuk ke berikutnya. Di sini juga ditunjukkan fitur utama dalam website tersebut. Bisa dilihat di sini. Sistem ini dibuat untuk memudahkan monitoring ruangan. Bisa melihat jadwal kuliah, ruangan tersedia, laporan penggunaan, multi role itu artinya dia bisa mendaftar sebagai admin, mahasiswa, dan dosen, dan juga filter data dan login yang aman. Di bawah juga ada cara untuk menggunakan web kita tersebut seperti daftar akun, pilih role, dan login, baru memantau data. Di bawahnya juga ada akses pengguna jika dia ingin masuk sebagai admin, mahasiswa, maupun dosen. Oke. Di sini saya akan mencoba masuk sebagai mahasiswa. Untuk website tersebut, saya tidak membuat mahasiswa perlu login ataupun daftar lagi, karena mahasiswa bebas masuk ke dalam website tersebut tanpa harus login maupun daftar. Bisa dilihat di sini, ini adalah sekilas tampilan loginnya. Karena kita akan login sebagai mahasiswa, maka di sini kita klik mahasiswa. Dia akan langsung masuk ke tampilan dashboard mahasiswa tanpa perlunya ada sistem login. Di sini kita bisa langsung melihat dashboard utama mahasiswa yang dimana membersihkan jadwal hari ini, mata kuliah, ruangan tersedia, dan jadwal mingguan. Di sini ada jadwal kuliah hari ini. Jika dia memiliki jadwal pada hari tersebut, maka jadwal tersebut akan langsung muncul ke dalam tabel berikut. Dan di sebelah kiri kita bisa melihat juga grafik jadwal kuliah. Semisal dia memiliki kuliah hari Senin sebanyak 2, maka grafik akan meningkat. Dan di bawah ada jadwal terdekat. Jadwal terdekat contoh hari Minggu, jam berapa, dan ruangan mana, serta mata kuliah apa. Di bawah juga ada informasi mengenai ruangan yang tersedia hari ini. Dan kita masuk ke halaman berikutnya, ialah jadwal kuliah. Di sini kita bisa melihat total jadwal, mata kuliah, dosen pengajar, dan ruangan dipakai. Di sini juga ada filter jadwal kuliah. Bisa memfilter hari, tanggal, kelas, dan juga ada menu search untuk mencari mata kuliah yang ingin dicari. Dan setiap adanya daftar jadwal kuliah atau jam kuliah tertentu, maka dia akan muncul langsung di dalam tabel berikut. Kita masuk ke ruangan berikutnya, ialah ruangan tersedia. Di sini kita dapat melihat total ruangan, ruangan kosong, ruangan digunakan atau ruangan yang akan digunakan, dan ruangan yang tidak tersedia. Misal total ruangan dia berwarna kuning,
ruangan kosong dia berwarna hijau, dan ruangan yang digunakan dia berwarna merah, dan yang akan digunakan dia berwarna kuning, dan tidak tersedia atau sedang diperbaiki dia berwarna abu-abu. Di bagian ini kita juga bisa melihat filter, yang dimana kita bisa memfilter fakultas, lantai, dan status ruangan, dan juga ada menu search. Kita masuk ke bagian ruangan. Di sini saya membuat dana ruangan per lantai. Di lantai 1 dia memiliki 7 ruangan, di lantai 2 1 ruangan, dan di lantai 3 ada 7 lab dan juga 2 ruangan biasa. Kita masuk ke lantai 1. Di sini, jika kita mengklik salah satu ruangan, semisal ruangan 1 per 1, maka di sebelah kanan kita dapat melihat fasilitas ruangan, fasilitas di dalam ruangan tersebut, seperti adanya 1 AC, 1 proyektor, dan 40 kursi, dan 1 papan tulis. Di bawahnya jika kita juga dapat melihat nama ruangan, fakultas, lantai, tipe ruangan, dan kapasitas. Jika ruangan tersebut sedang digunakan, maka di sini akan ada di sebelah kiri di bawahnya maka akan ada informasi mengenai kelas tersebut digunakan oleh siapa. Semisal program studinya apa, mata kuliahnya, dosen apa, jam berapa, sisa waktunya, dan keterangannya. Di sini di bagian atas juga ada, saya juga membuat tampilan ruangan secara 3D. Ini adalah tampilan ruangan dari Universitas Katolik Santo Thomas secara kasar. Kita masuk ke halaman berikutnya. Di halaman ini kita bisa mengganti nama lengkap, email, dan juga role. Karena mahasiswa tidak perlu login, jadi bagian ganti password tidak usah diisi. Kita masuk ke dalam bantuan. Di dalam bantuan ini, jika kita bingung mengenai website tersebut atau bagaimana menggunakan beberapa fitur, kita dapat menghubungi kontak bantuan seperti admin. Di sini juga ada cara-cara untuk menggunakan website tersebut. Misal, bagaimana cara melihat jadwal kuliah, bagaimana cara mengetahui ruangan yang sedang kosong, apa arti warna pada status ruangan, mengapa jadwalnya tidak muncul, dan bagaimana cara mengganti password. Di bagian kanan bawah, di sini ada kirim pertanyaan. Misal nama mahasiswa, siapa, emailnya apa, dan pilih subjek bantuan. Misal jadwal tidak muncul dan pesannya apa, apa masalah yang terjadi ketika dia melihat jadwal. Oke, baru kita kirim bantuan. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya. Kita masuk ke peran berikutnya ialah peran dosen. Pertama-tama kita logout dulu. Masuk sebagai dosen. Untuk pertama-tama kita akan daftar. Ini adalah tampilan forum daftar. Kita pilih role. Kita pilih dosen. Nama lengkap. Di sini saya akan membuat contohnya saja. Masukkan NIDN atau NIP. Masukkan nomor HP. Masukkan username yang akan digunakan. Masukkan email. Dan masukkan paspor. Setelah semua terisi,
maka kita klik daftar sekarang. Maka akan muncul registrasi akun dosen berhasil. Kita masuk ke login. Kita klik login sekarang. Masukkan username yang sudah kita buat tadi. Dan juga paspor. Oke, kita sudah masuk ke halaman dosen. Di sini tampilan dashboard dosennya seperti berikut. Kita bisa melihat jadwal hari ini, mata kuliah, ruangan yang dipakai, dan total jadwal. Sama seperti mahasiswa tadi, di tampilan dosen, jika dia memiliki jadwal, maka jadwal tersebut akan muncul ke dalam tabel berikut. Begitu juga dengan grafik jadwal mingguan, jadwal berikutnya. Kita akan masuk ke halaman berikutnya, itu halaman buat jadwal. Di sini kita bisa melihat jumlah ruangan, data kelas, dan jadwal kita. Di sini ada from buat jadwal mengajar. Kita klik mata kuliah kita. Dosen mengisi mata kuliah yang akan dihadiri. Pilih kelas. Pilih ruangan. Lalu memasukkan tanggal kegiatan, jam mulai, dan jam selesai. Setelah semua itu diisi, maka di bawah ini akan muncul jadwalnya. Kita masuk ke halaman berikutnya, adalah halaman ruangan saya. Di sini, dosen bisa mengecek ruangan yang tersedia, jam mulai, jam selesai, dan men-search ruangannya. Di sini, jika ruangan tersebut tersedia, maka dia akan berwarna hijau seperti ini. Dan jika kita mengklik tampilan 3D, maka akan muncul tampilan 3D dari ruangan Universitas Katolik Santo Thomas. Maka kita akan masuk ke halaman berikutnya, adalah halaman profil saya. Di sini, dosen bisa mengganti nama lengkap, email, nomor handphone, username, NIDN, dan juga NIP. Jika semua sudah diganti, maka tinggal diklik simpan profil. Dan juga di bawah, dosen bisa mengubah paspor. Pertama kita masukkan paspor lama, lalu paspor baru, konfirmasi paspor baru, lalu update paspor. Di sebelah kanan kita juga bisa melihat informasi akun seperti nama, username, email, NIDN, dan statusnya. Di sini statusnya dosen aktif. Kita lanjut ke halaman berikutnya, ialah halaman bantuan. Sama seperti di mahasiswa tadi, jika dosen mengalami kendala, dia bisa melihat cara seperti membuat jadwal, mengecek bentrokan jadwal, melihat ruangan tersedia, dan mengubah profil. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat kontak bantuan, seperti institusi, alamat, nomor telepon, dan email. Dan di bagian bawah juga ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan di sini juga ada from catatan bantuan. Jika dia mengalami masalah, maka dipilih kategori masalahnya apa, judul masalah, dan juga keterangannya. Jika sudah diisi, maka kita klik kirim bantuan. Mungkin segitu saja untuk halaman dosen. Kita masuk ke halaman berikutnya, adalah halaman admin. Seperti halnya dosen tadi, kita akan daftar di sini sebagai admin. Kita pilih role, admin. Kita masukkan nama lengkap, username, email, paspor, kita klik daftar sekarang.
Lalu kita login, kita klik admin, masukkan username-nya, password, kita klik masuk sekarang. Berbeda halnya dengan mahasiswa dan dosen. Di sini halaman admin kita bisa melihat di dashboard, total ruangan, ruangan terpakai, ruangan kosong, presentasi pemakaian. Dan di sini juga ada ringkasan isi sistem seperti 68 ruangan, 4 fakultas, 3 program studi, 4 kelas, 7 dosen, dan 5 mahasiswa. Di sini juga ada ringkasan penggunaan per fakultas per hari. Misal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas aktif, ruangan yang dipakai, dan presentasinya. Di sebelah kanan juga ada grafik penggunaan ruangan. Dan kita lanjut ke halaman berikutnya, ialah monitoring ruangan. Di sini ada total ruangan, ruangan kosong, ruangan sedang digunakan, akan digunakan, dan tidak bisa digunakan. Di sini ada filter juga seperti pilih fakultas, pilih lantai, semua ruangan, dan juga ada menu search. Indikatornya ialah jika dia berwarna hijau maka ruangan kosong, jika merah sedang digunakan, dan jika kuning akan digunakan, dan abu-abu tidak bisa digunakan atau sedang rusak. Di sini, di lantai 1 ruangannya bertotal 7, di lantai 2 bertotal 1, dan di lantai 3 bertotal 7 lab dan 2 ruangan. Jika salah satu diklik, seperti halnya di mahasiswa dan di dosen tadi, di sebelah kanan maka ada muncul informasi ruangan. Dan admin bisa berperan untuk mengubah status ruangan tersebut. Misal, kosong, digunakan, akan digunakan, dan tidak bisa digunakan. Dan admin bisa menulis keterangannya. Misal akan digunakan, maka akan digunakan oleh dosen apa, mata kuliah apa, dan jam berapa. Dan di sini jika kita klik lihat tampilan 3D ruangan, maka akan muncul gambaran kasar tentang kelas di Universitas Katolik Santo Thomas. Kita akan masuk ke halaman berikutnya, lah jadwal ruangan. Di sini admin bisa melihat total jadwal, sedang berlangsung, akan dimulai, terjadwal, dan selesai. Di sini juga ada daftar jadwal ruangan. Dan di sini juga ada tampilan kalender. Seperti di tanggal 14 memiliki satu jadwal. Dan setiap adanya jadwal di tanggal-tanggal berikutnya, maka akan tertera di tanggal tersebut di bagian kalender. Kita akan masuk ke halaman berikutnya, ialah fakultas. Di sini admin dapat melihat total fakultas, total program studi, total kelas, dan total mahasiswa. Di sini ada daftar fakultas, admin bisa menambahkan fakultas baru. Dan di sini juga ada tabel yang berisikan nama fakultas, jumlah program studi, jumlah kelas, jumlah mahasiswa. Dan di sebelah kanan ada detail mengenai program studi tersebut, seperti sistem informasi, dosen, jumlah program studi, jumlah kelas, jumlah mahasiswa, dan jumlah ruangan terpakai. Kita masuk ke halaman berikutnya, adalah data dosen. Di sini, admin bisa melihat nama-nama dosen yang terdaftar di dalam sistem. Dan juga di sini ada menu search, menu filter seperti pilih fakultas, pilih program studi, dan status. Admin juga bisa menambahkan dosen baru.
Di sini ada tabel yang berisikan NIDN, nama dosen, fakultas, program studi, email, dan nomor telepon. Dan status dosen tersebut apakah aktif atau tidak aktif lagi. Kita masuk ke halaman berikutnya adalah data kelas. Di sini admin bisa melihat total kelas, kelas aktif, kelas kosong, dan total fakultas. Di sini ada juga menu search, menu filter seperti pilih fakultas, pilih program studi, tahun akademik, status. Di sini admin juga bisa menambahkan kelas. Dan di sini ada tabel yang berisikan daftar kelas seperti kode kelas, nama kelas, fakultas, program studi, tingkatan atau semester, tahun akademik, jumlah mahasiswa, dan dosen. Dan juga statusnya aktif atau tidak aktif. Di bagian laporan, admin bisa melihat ringkasan penggunaan ruangan, laporan jadwal ruangan, laporan penggunaan per dosen, laporan penggunaan per kelas, dan laporan penggunaan per fakultas. Di sini juga ada filter laporan, semisal dia mau mendownloadnya per minggu atau per bulan. Di sini juga ada fakultas mana yang ingin di-download, fakultas ilmu komputer, ekonomi, atau fakultas sistem, atau fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Di sini ada juga filter program studi, ruangan. Dan di sini admin bisa mengunduh laporannya secara PDF atau Excel. Di sini admin juga bisa melihat total ruangan, total penggunaan, total jam penggunaan, dan juga rata-rata utilisasi atau rata-rata penggunaannya. Di sini juga ada tabel ruangan dengan penggunaan tertinggi yang berisikan ruangan, total penggunaan, total jam, dan utilisasinya. Contoh, lab A, sistem informasi, total penggunaannya 1, total jamnya 2 jam, dan utilisasinya 3,33%. Di sebelah kanan juga ada grafik penggunaan per hari. Dan setelah semua telah selesai semuanya telah selesai dicek dan dipilih, kita klik unduh laporan, maka laporan tersebut akan terunduh sesuai format yang kita minta. Kita masuk ke halaman berikutnya ialah pengaturan. Di sini, admin dapat mengganti nama institusi, fakultas, alamat, nomor telepon, website, dan juga email. Di sebelah kanan juga ada pengaturan sistem seperti notifikasi email, pengingat jadwal, batas waktu booking, persetujuan manual, dan backup otomatis. Di sini juga ada pengaturan akun seperti nama lengkap, username, email, password baru, konfirmasi paspor. Di sebelah kanan bawah juga ada sedikit mengenai tentang sistem. Sistem ini digunakan untuk memantau penggunaan ruangan, mengelola jadwal, dan menghasilkan laporan secara terintegrasi. Di sini juga ada dikembangkan oleh versi sistem, terakhir update, dan lisensi. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen sekalian, mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya berikan mengenai website monitoring ruangan di Universitas Katolik Santo Thomas yang sudah saya buat. Jika adanya salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.